Persija Jakarta diterpa isu panas di tahun 2025 ini. Gaji pemain yang menunggak membuat performa tim menurun, sementara rival klasik mereka, Persib Bandung, justru sibuk belanja pemain asing bintang dan menyiapkan skuad super kompetitif. Apa dampaknya bagi Liga 1 musim ini? Bagaimana nasib pemain, pelatih, dan manajemen klub menghadapi tekanan ini? Semua akan kita kupas tuntas dalam video ini. Saksikan analisis lengkap mulai dari strategi transfer Persib, gaji fantastis pemain, hingga arahan tegas pelatih Bojan Hodak yang siap membawa Maung Bandung terbang tinggi di kompetisi domestik maupun Asia. Jangan sampai ketinggalan fakta menarik dan perbandingan langsung antara Persija dan Persib yang bikin penasaran. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka konten sepak bola, komen pendapatmu tentang siapa yang bakal unggul musim ini, dan share ke teman-teman pecinta bola. Pastikan juga subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kamu selalu mendapat update berita terkini seputar Liga 1 dan kabar panas dunia sepak bola. Klik video sekarang, mari kita telusuri kisah rivalitas terbesar Indonesia, Persija versus Persib di Liga 1 2025-2026. Bulan Maret 2025 menjadi masa yang penuh gejolak bagi Persija Jakarta. Macan Kemayoran, julukan klub kebanggaan ibu kota ini, diterpa isu yang membuat seluruh penggemarnya cemas. Media-media nasional ramai memberitakan bahwa sejumlah pemain Persija Jakarta belum menerima gaji mereka tepat waktu. Isu ini bukan sekadar rumor yang beredar di media sosial atau forum penggemar sepak bola, tetapi sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan profesional liga dan analis olahraga. Para pemain, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung tim, dikabarkan mulai merasakan dampak langsung dari kondisi finansial yang tidak stabil tersebut. Beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa masalah ini telah berlangsung beberapa bulan. Pemain menerima gaji terlambat atau bahkan sebagian, sementara kontrak-kontrak tertentu dikabarkan mengalami renegosiasi mendadak. Kondisi ini tentu berimbas pada moral dan performa tim. Tidak jarang terlihat, di beberapa laga terakhir, Persija menunjukkan performa yang menurun drastis, kehilangan agresivitas di lini tengah, dan sering membuat kesalahan yang tidak biasa dilakukan oleh para pemain berpengalaman mereka. Penurunan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelatih, manajemen klub, dan tentu saja para penggemar yang setia menunggu pertandingan Persija dengan penuh antusias. Isu gaji yang tidak dibayarkan bukan hal yang baru dalam sepak bola Indonesia. Namun, situasi ini muncul di tengah momentum positif sepak bola nasional yang sedang naik daun berkat performa gemilang timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Kejadian ini menjadi sorotan karena terjadi pada klub besar seperti Persija, yang seharusnya memiliki struktur manajemen yang lebih profesional dan finansial yang lebih stabil dibandingkan klub-klub lain. Para pengamat liga menyebutkan bahwa masalah semacam ini bisa merusak citra profesionalisme Liga 1 secara keseluruhan. Salah satu efek nyata dari penunggakan gaji ini adalah ketidakpuasan pemain. Beberapa pemain yang memiliki peran penting di tim dikabarkan mulai mengurangi intensitas latihan mereka, sementara ada rumor mengenai beberapa pemain yang mempertimbangkan untuk keluar dari klub jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Isu ini semakin diperparah dengan adanya pernyataan dari agen pemain yang menekankan pentingnya hak finansial para pemain untuk dijaga. Tidak jarang, situasi seperti ini memunculkan tekanan besar bagi manajemen klub untuk segera menyelesaikan masalah, karena ketidakstabilan finansial dapat berdampak pada performa tim di lapangan, dan pada akhirnya mempengaruhi posisi mereka di klasemen Liga 1. Selain dampak internal, isu ini juga memunculkan spekulasi di kalangan fans Persija. Di media sosial, hashtag tentang keterlambatan gaji Persija sempat menjadi trending topik. Bobotoh fans yang setia menunjukkan kekhawatiran mereka, karena mereka menilai bahwa kondisi ini bisa mengganggu perjalanan klub di Liga 1 2025-26. Banyak komentar yang menekankan bahwa profesionalisme sebuah klub tidak hanya diukur dari prestasi di lapangan, tetapi juga dari kemampuan klub memenuhi hak-hak para pemainnya. Para pengamat sepak bola Indonesia pun ikut memberikan pandangan mereka. Mereka menyoroti bahwa manajemen klub memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara keuangan klub dan kepuasan pemain. Dalam konteks Persija, beberapa analis menilai bahwa isu keterlambatan gaji bukan hanya masalah internal, tetapi juga masalah yang mencerminkan tata kelola klub secara keseluruhan. Sebab, klub dengan basis supporter besar seperti Persija harus mampu mempertahankan reputasi profesionalnya agar tidak kehilangan kepercayaan pemain maupun penggemar. Di sisi lain, muncul juga perspektif yang lebih memahami kondisi finansial klub.
Beberapa pengamat menyebutkan bahwa biaya operasional klub sepak bola profesional di Indonesia sangat tinggi, terutama untuk klub yang memiliki banyak pemain bintang, biaya staf pelatih, dan pengeluaran untuk fasilitas latihan. Persija sebagai klub besar tentu menghadapi tekanan finansial yang tidak ringan. Namun, semua pihak sepakat bahwa keterlambatan pembayaran gaji pemain tetap tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut hak dasar para atlet yang mengabdikan diri untuk klub. Momen ini menjadi titik kritis bagi Persija Jakarta. Jika masalah gaji tidak segera diselesaikan, risiko keretakan internal tim semakin besar. Pemain bisa kehilangan motivasi, performa tim menurun, dan bahkan bisa terjadi perpecahan dalam skuad. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya memengaruhi pertandingan domestik, tetapi juga reputasi Persija di kancah internasional. Klub yang sempat menjadi simbol kebanggaan ibu kota berpotensi menghadapi krisis yang dapat memengaruhi citra mereka di mata fans, sponsor, dan media. Isu ini kemudian memaksa pihak klub untuk angkat bicara. Manajemen Persija Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar atas ketidaknyamanan yang terjadi dan memastikan sedang berupaya menyelesaikan persoalan gaji. Pernyataan ini bertujuan menenangkan situasi, sekaligus menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas tim di tengah tekanan luar. Menanggapi isu keterlambatan pembayaran gaji di Persija Jakarta, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan resmi yang ditayangkan melalui liputan 6 SCTV. Erick menegaskan bahwa persoalan gaji seharusnya menjadi ranah PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, selaku operator kompetisi, bukan tanggung jawab langsung PSSI. Menurutnya, PSSI memiliki peran lebih sebagai fasilitator dan pengawas, bukan eksekutor dalam urusan manajemen klub atau pembayaran gaji pemain. Kadang-kadang, bukan kami membela diri. Seakan-akan PSSI itu bertanggung jawab atas semua hal. Liga ini dimiliki 99% sahamnya oleh klub-klub, sedangkan PSSI hanya memiliki 1%. Kalau kita lihat, Liga Indonesia cukup independen dibandingkan banyak negara lain. Jadi isu seperti klub tidak bayar gaji atau liga yang sedang memperbaiki diri, kita tentu mendukung, tapi bukan berarti PSSI lepas tangan, jelas Erick Thohir dalam wawancara tersebut. Erick menambahkan, meskipun tanggung jawab utama ada pada PT LIB dan manajemen klub, PSSI selama ini berupaya mendorong liga agar lebih profesional. Salah satunya adalah membantu PT LIB dalam memperoleh sponsor tambahan, terutama setelah popularitas sepak bola Indonesia meningkat berkat performa impresif timnas. Erick menekankan bahwa kenaikan pendapatan liga secara langsung juga berdampak positif terhadap klub-klub peserta, termasuk Persija. PSSI mendorong liga untuk mendapatkan sponsorship tambahan karena timnasnya laku. Ya liganya juga sekarang laku sponsornya. Pendapatan liga naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Kontribusi liga kepada klub tentu juga naik. Tinggal bagaimana manajemen masing-masing klub mulai merapikan diri, tutur Erick. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan profesionalisme liga harus seiring dengan kerapian manajemen klub, termasuk dalam hal pembayaran gaji. Selain itu, Erick Thohir menekankan bahwa PT LIB sudah berkomitmen untuk menegakkan aturan tegas terkait keterlambatan pembayaran gaji. Menurutnya, musim depan ada rencana pengurangan poin dan denda bagi klub yang menunggak pembayaran gaji pemain atau pelatih. Hal ini menjadi langkah preventif agar klub lebih disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Persoalan keterlambatan pembayaran gaji pemain Persija Jakarta menyorot pentingnya peran PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, sebagai operator kompetisi. PT LIB, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh klub-klub peserta Liga 1, merupakan institusi yang bertanggung jawab mengatur jalannya kompetisi, memastikan standar profesionalisme, dan menegakkan aturan liga. Dalam menghadapi isu gaji Persija, fokus utama PT LIB bukan sekadar sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai regulator yang memastikan hak-hak pemain tetap terlindungi. PT LIB telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mewajibkan klub-klub untuk membayar gaji pemain tepat waktu. Tidak hanya itu, regulasi terbaru menyertakan sanksi tegas bagi klub yang menunggak pembayaran. Sanksi tersebut berupa denda finansial hingga pengurangan poin dalam klasemen liga pada musim berikutnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya PT LIB untuk mendorong profesionalisme klub, memastikan bahwa kompetisi berjalan adil, dan menghindari gangguan performa tim akibat masalah internal keuangan. Kami tidak bisa menoleransi klub yang menunda pembayaran gaji pemain atau pelatih. Selain melanggar kontrak, hal ini berdampak langsung pada performa tim. Oleh karena itu, PT LIB telah menyiapkan mekanisme denda dan pengurangan poin musim depan sebagai bentuk kepastian hukum,
ujar sumber internal PT LIB. Pernyataan ini menunjukkan bahwa operator liga menyadari konsekuensi keterlambatan gaji terhadap kualitas kompetisi secara keseluruhan. Selain sanksi langsung, PT LIB juga aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen klub. Setiap klub diwajibkan melaporkan struktur keuangan, jadwal pembayaran gaji, dan rencana penggunaan anggaran operasional. Dengan sistem ini, PT LIB dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan. Proses ini termasuk konsultasi dengan manajemen klub untuk memastikan mereka memiliki strategi yang jelas dalam mengelola gaji pemain, bonus, dan kewajiban finansial lainnya. Kebijakan ini juga diiringi dengan upaya meningkatkan pendapatan liga. PT LIB bekerja sama dengan PSSI untuk memperoleh sponsor tambahan yang dapat menambah dana kompetisi dan pada gilirannya mendukung klub-klub peserta. Popularitas sepak bola Indonesia yang meningkat, terutama setelah kesuksesan timnas di berbagai ajang internasional, membuat sponsor domestik dan internasional semakin tertarik berinvestasi di liga lokal. PT LIB berupaya memanfaatkan momentum ini agar aliran dana kompetisi dapat mencukupi kebutuhan klub, termasuk pembayaran gaji. Dalam konteks ini, independensi PT LIB menjadi kunci. Dengan mayoritas saham dimiliki klub, PT LIB memiliki fleksibilitas dalam membuat kebijakan yang relevan dengan kebutuhan peserta. Namun, independensi ini juga menuntut tanggung jawab lebih besar dari klub untuk mematuhi regulasi. Pihak operator tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manajemen klub dalam mengelola keuangan mereka, tetapi tetap memastikan mekanisme pengawasan berjalan ketat untuk mencegah ketidakdisiplinan. Kasus Persija menjadi studi penting bagi PT LIB. Operator liga melihatnya sebagai contoh nyata bagaimana keterlambatan pembayaran gaji dapat mempengaruhi performa tim dan citra kompetisi. Dalam beberapa pertemuan internal, PT LIB membahas langkah-langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang di klub lain. Salah satunya adalah perjanjian formal antara klub dan PT LIB mengenai jadwal pembayaran gaji, yang dilengkapi dengan sanksi jelas jika tidak dipatuhi. Ini memberikan kepastian hukum dan mekanisme yang lebih transparan bagi semua pihak. Langkah-langkah PT LIB tidak hanya bersifat administratif. Operator liga juga melakukan pendekatan edukatif kepada klub. Mereka menyelenggarakan workshop manajemen keuangan, pelatihan manajemen klub profesional, dan seminar regulasi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas klub dalam mengelola keuangan, memahami kontrak pemain, dan menjalankan bisnis sepak bola yang berkelanjutan. Dengan cara ini, masalah keterlambatan gaji diharapkan dapat diminimalisir di masa depan. Selain itu, PT LIB aktif memantau komunikasi antara klub dan pemain. Mereka berupaya menjadi mediator jika terjadi perselisihan atau ketidakpuasan pemain terkait gaji. Dalam kasus Persija, PT LIB disebut-sebut telah menghubungi manajemen klub untuk memastikan pembayaran dilakukan secepat mungkin dan mengingatkan tentang sanksi yang akan diterapkan jika tidak memenuhi kewajiban. Hal ini menegaskan posisi PT LIB sebagai regulator yang berperan aktif dalam menjaga profesionalisme liga. Sistem denda dan pengurangan poin yang disiapkan PT LIB juga dirancang untuk jangka panjang. Operator liga ingin memastikan klub memiliki insentif kuat untuk disiplin, bukan hanya karena takut hukuman sesaat. Dengan sanksi yang tegas, diharapkan manajemen klub lebih bijak dalam merencanakan anggaran, menjaga keseimbangan keuangan, dan tetap memenuhi hak pemain. Strategi ini tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi membangun kultur profesional yang lebih stabil bagi Liga Indonesia. Setelah isu keterlambatan gaji Persija Jakarta menjadi sorotan, PSSI mengambil langkah strategis untuk memberikan perspektif dan penjelasan publik terkait peran mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa Liga Indonesia yang dijalankan oleh PT LIB memiliki tingkat independensi yang cukup tinggi dibandingkan liga-liga di negara lain. Dengan mayoritas saham dimiliki klub, PSSI hanya memiliki 1% saham. Posisi ini menempatkan PSSI lebih sebagai fasilitator, pengawas, dan pendukung daripada pengendali langsung operasional klub. Liga Indonesia cukup independen. Mayoritas saham ada di tangan klub-klub peserta. PSSI hanya memiliki 1% saham, dan peran kami lebih sebagai pendukung dan pengawas. Jadi isu keterlambatan gaji tidak bisa langsung disematkan ke PSSI, jelas Erick Thohir. Pernyataan ini bertujuan menjernihkan persepsi publik yang kerap menganggap PSSI bertanggung jawab penuh atas semua masalah liga, termasuk masalah keuangan klub. Menurut Erick, independensi ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, klub memiliki fleksibilitas dalam menjalankan bisnis mereka, mengatur manajemen,
dan membuat keputusan internal tanpa intervensi berlebihan dari federasi. Namun, di sisi lain, tanggung jawab klub untuk disiplin, mengatur keuangan, dan memastikan hak pemain terpenuhi menjadi lebih besar. Hal ini menuntut operator liga dan klub bekerja sama untuk menjaga integritas dan profesionalisme kompetisi. PSSI selama ini aktif mendorong PT LIB untuk memperoleh pendapatan tambahan dari sponsor. Popularitas sepak bola Indonesia meningkat, terutama setelah prestasi timnas Indonesia menarik perhatian publik dan media. Erik menekankan bahwa pendapatan tambahan ini penting agar klub memiliki sumber dana yang cukup untuk operasional, termasuk pembayaran gaji pemain. Dengan meningkatnya sponsor dan pendapatan liga, kontribusi kepada klub juga meningkat, tetapi efektivitasnya tergantung pada manajemen klub sendiri. Pendapatan liga naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Kontribusi liga kepada klub tentu juga naik. Tapi klub harus mulai merapikan diri dalam pengelolaan internal mereka, tambah Erik. Pernyataan ini menekankan bahwa peran PSSI lebih kepada memberikan dukungan strategis dan memfasilitasi pendanaan tambahan, sementara tanggung jawab implementasi berada pada klub dan PT LIB. Memasuki awal musim Liga 1 2025-26, Persib Bandung kembali menjadi sorotan publik. Keberhasilan mereka dalam bursa transfer tidak hanya menegaskan ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas, tetapi juga menunjukkan keseriusan manajemen Persib dalam membangun skuad yang kompetitif, baik di level domestik maupun internasional. Salah satu sorotan utama adalah perekrutan 2 pemain bintang timnas Indonesia, Tom Haye dan Eliano Rejders. Kedua nama ini menjadi buah bibir karena reputasi mereka di level timnas, serta pengalaman mereka di kompetisi internasional. Keberhasilan Persib mendatangkan Haye dan Rejders menunjukkan strategi klub yang matang. Tidak sekadar membeli nama besar, Persib mempertimbangkan kompatibilitas pemain dengan filosofi pelatih Bojan Hoda. Strategi ini menekankan bahwa kualitas tim tidak hanya ditentukan oleh 1 atau 2 pemain bintang, tetapi oleh kekompakan dan kemampuan seluruh skuad dalam menerapkan taktik pelatih. Manajemen Persib tampaknya memahami pentingnya keseimbangan antara pemain lokal berkualitas, pemain asing yang berpengalaman, dan adaptasi gaya bermain sesuai arahan pelatih. Selain duo timnas Indonesia, Persib juga melengkapi kuota 11 pemain asing sesuai regulasi PSSI dan Liga 1 2025-26. Ini merupakan langkah strategis agar tim memenuhi aturan kompetisi sekaligus memperkuat daya saing. Sebelumnya, di awal bursa transfer, Persib berhasil mendatangkan 9 pemain asing, termasuk William Marcilio, Luciano, Lucho, Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, William Barros, Ramon Tank, Adam Perzibek, Patricio Matricardi, dan Franz Putris. Para pemain ini memiliki pengalaman internasional dan kualitas teknis yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat membawa Persib lebih kompetitif di berbagai kompetisi. Menjelang penutupan jendela transfer, Persib menambahkan 2 pemain asing lagi, yakni Federico Barba asal Italia dan Andrew Patrick Jung dari Prancis. Penambahan ini menegaskan bahwa Persib tidak hanya fokus pada kualitas individu, tetapi juga memastikan tim memiliki kedalaman skuad yang memadai. Dengan total 30 pemain, Persib memiliki opsi rotasi yang luas, memungkinkan pelatih Bojan Hoda untuk menerapkan taktik yang berbeda sesuai lawan dan situasi pertandingan. Keberhasilan ini juga menjadi pesan tegas bagi kompetitor. Persib yang dikenal sebagai salah satu tim mewah, Liga 1 kini resmi menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi klub-klub domestik, tetapi juga dalam kompetisi level Asia. Manajemen klub, di bawah Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muchtar, menegaskan bahwa investasi besar dalam bursa transfer tidak sekadar pamer kekuatan finansial. Strategi ini memiliki tujuan jelas, menargetkan prestasi tinggi di ajang AFC Champions League Through ACL 2, dan mempertahankan posisi Persib sebagai klub elit Indonesia. Umuh Muchtar menekankan filosofi bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang, tetapi pada kualitas keseluruhan skuad. Kehadiran Tom Haye dan Eliano Rejders tentu memberikan tambahan kualitas, tetapi tanpa dukungan pemain lain yang sepadan, potensi maksimal mereka tidak akan tercapai. Pemain lainnya juga harus berkualitas. Tom Haye ada, beberapa pemain juga bagus, tetapi kalau yang lainnya tidak bisa mengikuti cara bermain Bojan, itu bisa berbahaya, ujarnya. Pernyataan ini menekankan bahwa strategi tim Persib bersifat holistik, di mana setiap pemain memiliki peran penting dalam keberhasilan klub. Selain itu, keberhasilan Persib di bursa transfer mencerminkan manajemen klub yang profesional. Setiap rekrutmen dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tim, kesesuaian dengan gaya bermain pelatih, dan pertimbangan finansial yang realistis.
Pendekatan ini berbeda dengan strategi klub lain yang cenderung fokus pada popularitas pemain atau nama besar semata. Persib menunjukkan bahwa mereka mampu menggabungkan kualitas pemain, kedalaman skuad, dan kesiapan finansial untuk menghadapi kompetisi yang kompetitif. Langkah ini juga berdampak pada citra klub di mata supporter. Fans Persib, yang dikenal sebagai salah satu komunitas supporter paling setia di Indonesia, menyambut positif rekrutmen pemain baru. Mereka merasa manajemen klub serius dalam mencapai target prestasi, tidak hanya sekadar memenuhi regulasi liga. Reaksi positif ini penting karena dukungan supporter berperan besar dalam membangun atmosfer kompetitif di stadion, memotivasi pemain, dan menjaga reputasi klub di mata publik. Di sisi lain, keberhasilan transfer ini menjadi pembanding langsung dengan isu yang sedang dihadapi Persija Jakarta. Sementara Persija tengah diterpa masalah gaji dan performa menurun, Persib menunjukkan kekuatan finansial dan manajemen yang disiplin. Hal ini menciptakan dinamika persaingan yang menarik di Liga 1 2025-26, di mana dua klub besar dengan pendekatan manajemen berbeda akan bersaing ketat, baik di domestik maupun kancah internasional. Persib Bandung menutup jendela transfer Liga 1 2025-26 dengan skuad yang kaya akan talenta asing. Pemain-pemain ini tidak hanya memiliki kemampuan teknis tinggi, tetapi juga pengalaman internasional yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Profil pemain asing Persib menjadi sorotan karena keberadaan mereka akan menentukan strategi pelatih Bojan Hodak dan membentuk dinamika permainan klub di level domestik maupun internasional. Di awal bursa transfer, Persib mendatangkan 9 pemain asing: William Marcilio, Brasil; Luciano Lucho Guaicochea, Brasil; Julio Cesar, Brasil; Berguinho, Brasil; William Barros, Brasil; Ramon Tank, Brasil; Adam Perzibek, Wales; Patricio Matrichardi, Argentina; dan Frans Putris, Irak. Para pemain ini memiliki pengalaman di berbagai liga profesional, baik di Amerika Selatan, Eropa, maupun Asia. Keahlian teknis, fisik yang prima, serta pengalaman mereka menjadi modal penting bagi Persib menghadapi kompetisi yang ketat. William Marcilio, misalnya, dikenal dengan kemampuan menyerang yang agresif dan kecepatan di sisi sayap. Kemampuannya dalam mencetak gol dan memberikan assist membuat lini depan Persib lebih variatif. Sementara itu, Julio Cesar memiliki pengalaman bertahun-tahun di Liga Brasil, memberikan stabilitas di lini tengah dengan visi permainan yang matang. Pemain-pemain Brasil lainnya, seperti Berguinho dan William Barros, menghadirkan kreativitas dalam penyerangan dan mampu memecah pertahanan lawan dengan dribble dan umpan matang. Dari Eropa, Adam Perzibek, Wales, dan Patricio Matrichardi, Argentina, menambah dimensi berbeda. Perzibek dikenal sebagai penjaga gawang tangguh dengan refleks cepat, sementara Matrichardi memiliki kemampuan bertahan yang solid, memudahkan Bojan Hodak dalam menyusun strategi pertahanan yang rapat. Kehadiran mereka membuat Persib lebih seimbang antara lini depan yang agresif dan lini belakang yang stabil. Menjelang penutupan bursa transfer, Persib menambahkan 2 pemain asing lagi, Federico Barba dari Italia dan Andrew Patrick Jung dari Prancis. Barba merupakan bek berpengalaman dengan kemampuan membaca permainan lawan yang tajam, sementara Jung adalah penyerang serba bisa yang mampu bermain sebagai second striker atau winger. Penambahan kedua pemain ini membuat Persib memiliki opsi strategis yang lebih luas, baik dalam formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1, sesuai kebutuhan pertandingan. Persib Bandung musim ini memasuki fase penting di bawah arahan pelatih kepala Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini dikenal memiliki gaya kepelatihan yang tegas, disiplin, dan fokus pada pengembangan strategi yang sistematis. Keberadaan Bojan sebagai arsitek tim menjadi faktor penting dalam meracik skuad Persib yang baru direkrut, termasuk para pemain asing seperti Tom Haye, Eliano Rejders, dan Federico Barba. Strategi pelatih ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa tim bukan hanya sekadar memiliki pemain berbakat, tetapi juga mampu bermain sebagai satu kesatuan yang solid di lapangan. Bojan Hodak menekankan filosofi bahwa kesuksesan tim ditentukan oleh kombinasi antara disiplin, kerjasama, dan pemahaman taktik. Setiap pemain, baik lokal maupun asing, harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem permainan yang diterapkan. Dalam sesi latihan, Bojan kerap melakukan simulasi pertandingan, memetakan skenario serangan lawan, dan mengarahkan para pemain untuk beradaptasi dengan situasi di lapangan secara real-time. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif di antara seluruh anggota tim, sehingga setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya. Selain aspek taktik, Bojan juga fokus pada kebugaran fisik dan mental pemain. Latihan intensif dilakukan secara terstruktur,
menggabungkan sesi fisik, teknik, dan strategi. Pemain asing, meskipun sudah berpengalaman di liga lain, tetap harus mengikuti standar kebugaran yang ditetapkan pelatih. Bojan percaya bahwa fisik yang prima menjadi dasar dari permainan cepat dan agresif yang ia terapkan. Mental pemain juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi tekanan kompetisi domestik dan persaingan di level Asia. Pelatih ini dikenal tegas terhadap disiplin internal. Tidak ada toleransi bagi pemain yang absen latihan tanpa alasan jelas atau yang gagal mengikuti instruksi pelatih. Bahkan pemain asing sekalipun, termasuk pemain bintang, tidak luput dari pengawasan Bojan. Langkah ini memastikan bahwa kualitas tim tidak ditentukan semata oleh kemampuan individu, tetapi oleh kemampuan seluruh skuad untuk bekerja sama sesuai visi pelatih. Pendekatan ini juga menjadi pesan bahwa profesionalisme di Persib adalah hal mutlak. Selain disiplin dan kebugaran, Bojan juga menekankan pentingnya adaptasi gaya bermain. Dengan kedatangan beberapa pemain asing baru, terdapat perbedaan gaya teknis, kultur bermain, dan pengalaman kompetisi. Bojan berperan sebagai mediator yang menyelaraskan gaya permainan pemain asing dengan karakter tim secara keseluruhan. Misalnya, Tom Haye yang dikenal sebagai gelandang serba bisa diarahkan agar tidak hanya fokus menyerang, tetapi juga membantu pertahanan, sementara Eliano Rejders diposisikan untuk mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang bagi penyerang. Kombinasi strategi ini membuat Persib memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai lawan. Bojan mampu menyesuaikan formasi dari 4-3-3, 4-2-3-1, hingga strategi pressing tinggi, tergantung kekuatan dan kelemahan lawan. Hal ini menjadi keunggulan Persib dibandingkan klub lain, termasuk rival utama Persija Jakarta, yang tengah menghadapi masalah internal terkait gaji dan performa tim. Kesiapan taktik ini diharapkan membuat Persib lebih stabil dan kompetitif, baik di liga domestik maupun di AFC Champions League 2, ACL 2. Selain fokus internal, Bojan juga bekerja sama erat dengan manajemen Persib untuk memastikan setiap kebutuhan pemain terpenuhi, termasuk fasilitas latihan, transportasi, dan kesejahteraan. Sinergi antara pelatih, manajemen, dan pemain menjadi fondasi penting agar tim mampu mempertahankan fokus di lapangan. Umuh Muchtar, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, menekankan bahwa pendekatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi strategi untuk membangun tim yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satu sorotan utama dalam perbandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta musim ini adalah masalah gaji pemain. Persib dikenal melakukan investasi besar dalam bursa transfer, termasuk gaji fantastis yang diberikan kepada pemain asing baru. Tom Haye, misalnya, dilaporkan menerima gaji sekitar 750 juta rupiah per bulan atau sekitar 28,6 miliar rupiah per tahun. Angka ini menempatkan Haye sejajar dengan pemain top di liga lain, dan bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan Jordi Amat yang sebelumnya bermain di Persija Jakarta, dengan gaji tahunan sekitar 28 miliar rupiah. Gaji besar ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan strategi Persib untuk menarik pemain berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing tim. Dengan kompensasi finansial yang menarik, klub memastikan bahwa pemain asing termotivasi untuk memberikan performa terbaik, beradaptasi cepat dengan tim, dan tidak terganggu masalah eksternal. Dalam konteks ini, manajemen Persib menunjukkan profesionalisme tinggi dalam menyusun kontrak pemain, sehingga hak-hak pemain dipenuhi dan tidak menimbulkan ketidakpuasan internal. Sebaliknya, Persija Jakarta menghadapi isu keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak pada moral pemain dan performa tim. Situasi ini menimbulkan perbandingan langsung antara kedua klub. Sementara Persib mampu mengelola keuangan dengan baik, Persija tengah berjuang menyelesaikan persoalan internal. Dampaknya terlihat jelas pada performa tim yang mulai menurun, serta munculnya spekulasi tentang kemungkinan pemain mempertimbangkan opsi pindah klub jika masalah tidak segera terselesaikan. Dinamika ini menimbulkan diskusi luas di kalangan pengamat, fans, dan media. Banyak yang menyoroti bahwa gaji besar Persib bukan sekadar untuk pamer kekayaan, tetapi strategi untuk membangun skuad kompetitif yang bisa bersaing di level domestik dan internasional. Sementara Persija, meski memiliki sejarah panjang dan basis penggemar besar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga profesionalisme internal dan stabilitas tim. Perbedaan ini menjadi indikator penting bagi klub-klub lain mengenai manajemen finansial dan strategi kompetitif di Liga 1 2025-26. Gaji fantastis ini juga berdampak pada psikologi pemain. Pemain Persib yang mendapatkan kompensasi tinggi merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja keras. Mereka memahami bahwa ekspektasi performa sebanding dengan gaji yang diterima. Sementara di Persija,
Keterlambatan pembayaran gaji membuat pemain merasa kurang dihargai, yang secara langsung memengaruhi fokus, motivasi, dan kinerja di lapangan. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi manajemen klub dalam menjaga moral pemain melalui manajemen finansial yang disiplin. Selain itu, gaji besar di Persib menjadi alat strategi dalam persaingan transfer. Pemain lokal maupun asing melihat Persib sebagai klub yang menawarkan kompensasi menarik, fasilitas lengkap, dan kesempatan bermain di kompetisi internasional. Hal ini membuat Persib lebih mudah merekrut talenta berkualitas dibandingkan klub lain, termasuk Persija yang tengah menghadapi isu finansial. Dengan demikian, kekuatan finansial menjadi faktor tambahan yang memengaruhi daya saing klub di pasar transfer. Meski gaji tinggi membawa manfaat, manajemen Persib juga menyadari risiko ketidakseimbangan tim. Tidak semua pemain memiliki gaji fantastis, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan internal agar tidak muncul konflik atau ketidakpuasan. Pelatih Bojan Hodak berperan penting dalam mengelola dinamika ini, memastikan semua pemain tetap fokus pada tujuan tim dan bekerja sebagai satu kesatuan meskipun terdapat perbedaan kompensasi. Strategi ini menjadi kunci agar skuad tetap harmonis dan produktif. Persaingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta musim Liga 1 2025-26 menjadi salah satu cerita paling menarik di kancah sepak bola nasional. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi performa kedua klub, tetapi juga berimbas pada citra, profesionalisme, dan daya tarik kompetisi secara keseluruhan. Perbedaan manajemen, strategi transfer, dan stabilitas finansial antara kedua klub menciptakan ketegangan tersendiri yang diamati secara seksama oleh pengamat, media, dan supporter di seluruh Indonesia. Persib Bandung, dengan skuad baru yang lengkap dan pemain asing berkualitas, menunjukkan kesiapan penuh untuk menguasai kompetisi. Perekrutan Tom Haye, Eliano Rejders, Federico Barba, dan pemain asing lainnya menjadi bukti manajemen klub serius membangun tim yang kompetitif, bukan hanya sekadar memenuhi kuota regulasi. Kombinasi kedalaman skuad, disiplin latihan di bawah pelatih Bojan Hodak, dan strategi taktik yang matang memberikan Persib keuntungan signifikan dalam menghadapi persaingan domestik maupun regional. Sementara itu, Persija Jakarta tengah menghadapi tantangan internal terkait keterlambatan pembayaran gaji. Situasi ini berdampak pada moral pemain dan performa tim di lapangan. Beberapa pengamat menilai bahwa masalah gaji dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan posisi Persija di klasemen, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Persib. Ketidakstabilan internal ini juga memicu spekulasi tentang kemungkinan transfer pemain dan pengaruhnya terhadap komposisi tim jangka panjang. Dampak dari situasi ini tidak hanya bersifat internal klub, tetapi juga memengaruhi citra Liga 1 secara keseluruhan. Persaingan ketat antara dua klub besar dengan kondisi manajemen yang berbeda menciptakan perhatian lebih dari media dan publik. Liga 1 menjadi sorotan, baik dari sisi prestasi di lapangan maupun profesionalisme klub dalam mengelola keuangan dan pemain. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas liga tidak hanya diukur dari jumlah gol atau kemenangan, tetapi juga dari manajemen klub yang transparan dan disiplin. Selain itu, perbedaan pendekatan antara Persib dan Persija menimbulkan diskusi menarik di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Fans Persib, yang terbiasa melihat klub favorit mereka melakukan investasi besar, merasa optimis dengan peluang tim di musim ini. Sebaliknya, fans Persija merasakan ketidakpastian karena isu gaji yang melanda klub. Ketegangan ini menambah bumbu rivalitas klasik Bandung versus Jakarta, yang selalu menjadi salah satu daya tarik utama Liga 1. Dampak finansial juga menjadi faktor penting. Persib mampu menarik sponsor dan media yang tertarik dengan strategi transfer ambisius dan potensi keberhasilan tim. Sebaliknya, Persija perlu segera menyelesaikan masalah internal agar tidak kehilangan kepercayaan sponsor dan media yang dapat berimbas pada pendapatan klub. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara klub besar bukan hanya di lapangan, tetapi juga di level manajemen dan bisnis sepak bola. Secara taktik, kehadiran pemain asing dan bintang lokal di Persib membuat lawan, termasuk Persija, harus merumuskan strategi lebih matang. Kedalaman skuad Persib memungkinkan pelatih Bojan Hodak melakukan rotasi pemain tanpa kehilangan kualitas tim. Sementara Persija, dengan masalah internal, menghadapi keterbatasan pilihan taktik dan risiko performa menurun jika masalah gaji berlanjut. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menentukan jalannya kompetisi Liga 1 2025-26. Musim Liga 1 2025-26 memberikan pelajaran penting bagi dunia sepak bola Indonesia, terutama melalui perbandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dari bursa transfer hingga manajemen klub, kedua klub menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi performa tim, profesionalisme,
dan citra kompetisi. Bab ini merangkum keseluruhan analisis, memberikan perspektif menyeluruh tentang dinamika kompetisi dan strategi klub besar di Indonesia. Persib Bandung menegaskan diri sebagai klub yang profesional dan ambisius. Perekrutan pemain asing berkualitas, termasuk Tom Haye, Eliano Rejders, Federico Barba, dan Andrew Patrick Jung, menunjukkan keseriusan manajemen dalam membangun skuad kompetitif. Strategi ini bukan hanya soal membeli nama besar, tetapi menekankan keseimbangan tim, adaptasi dengan filosofi pelatih Bojan Hodak, dan kedalaman skuad untuk menghadapi kompetisi domestik maupun internasional. Investasi finansial yang besar, seperti gaji fantastis Tom Haye, menjadi alat untuk menarik dan mempertahankan pemain berkualitas tinggi. Pendekatan holistik ini mencakup disiplin latihan, strategi taktik yang matang, adaptasi pemain asing, serta sinergi antara pelatih dan manajemen klub. Hasilnya, Persib memiliki fleksibilitas dalam rotasi pemain dan formasi, meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai lawan di Liga 1 dan AFC Champions League 2. Filosofi ini menekankan bahwa kesuksesan tim ditentukan oleh kombinasi kualitas individu, kerjasama tim, dan manajemen profesional, bukan semata-mata nama besar pemain. Sementara itu, Persija Jakarta menghadapi tantangan serius akibat keterlambatan pembayaran gaji pemain. Situasi ini berdampak pada moral pemain dan performa tim di lapangan. Meski memiliki sejarah panjang dan basis penggemar besar, Persija harus segera menyelesaikan persoalan internal agar tidak kehilangan kepercayaan pemain, supporter, dan sponsor. Kasus ini menegaskan pentingnya manajemen finansial yang disiplin sebagai bagian dari profesionalisme klub modern. Perbedaan manajemen ini berdampak pada citra Liga 1. Persaingan Persib dan Persija tidak hanya menarik dari sisi prestasi, tetapi juga menyoroti aspek profesionalisme dan transparansi klub. Popularitas liga meningkat karena perhatian media dan fans terhadap dinamika kedua klub. Fenomena ini menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh skor dan gol, tetapi juga kualitas manajemen klub dan kemampuan mempertahankan stabilitas internal. Selain itu, investasi finansial Persib memberikan efek domino pada persaingan transfer dan strategi klub lain. Kemampuan Persib menarik pemain berkualitas menjadi tekanan bagi klub lain untuk meningkatkan standar manajemen mereka. Persija, yang tengah menghadapi masalah gaji, menjadi contoh nyata risiko kurangnya disiplin finansial. Dampak ini menjadi pelajaran bagi seluruh klub di Liga 1 bahwa profesionalisme, kedisiplinan, dan strategi finansial yang matang adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Dari sisi taktik, strategi Bojan Hodak yang menekankan disiplin, adaptasi pemain, dan fleksibilitas formasi memberikan Persib keunggulan nyata. Kombinasi ini memungkinkan tim bersiap menghadapi lawan dengan karakter berbeda, termasuk pertandingan krusial melawan Persija. Filosofi pelatih yang menekankan kerjasama tim dan penyesuaian dengan taktik menjadi penentu keberhasilan tim di kompetisi yang kompetitif. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa kesuksesan klub modern tidak hanya diukur dari kemenangan di lapangan, tetapi juga dari profesionalisme manajemen, strategi transfer yang matang, dan kemampuan menjaga moral serta motivasi pemain. Persib Bandung menunjukkan contoh ideal klub yang menggabungkan semua elemen ini, sementara Persija Jakarta menghadapi tantangan penting yang harus segera diatasi.